Kami bersyukur kepadamu setelah sepanjang hari hampir semua kami sibuk dalam pekerjaan tanggung jawab. Papa pimpin kami untuk bisa bersama-sama di keluarga Veldhuizen di sini, memberkati Burjoni dengan Suskin dengan semua pergumulan mereka. Terima kasih Papa pimpin kami masing-masing dari rumah kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Untuk kami belajar firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kehendaknya di surga jadi buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam semua. Apa kabar? Pasti baik, apalagi makan sayur asem. Enak sekali. Baik, terima kasih Tuhan, kau baik. Ya, kepada Sus Joyce baru dengar kemarin, kalau suami dikasih itu panggil Tuhan, maaf, baru dengar. Saya belajar ya. Yang dari rumah, ini yang orang Rotterdam, Susida Karundang ngikutin, dari Brisbane, dari Frankfurt, dari Makassar, dari Malang, ada semua di situ ada. Baik, kita buka Matius 11, ayat 28 sampai 30. Matius 11, ayat 38, ayat 28 sampai 30. Amin. Hidup ini berat atau ringan? Ringan. Nah, yang lain jawab, hidup ini berat atau ringan? Enak. Kadang ringan, Oh begitu. Jawabannya, hidup ini berat. Berat. Loh, kok enggak amin? Amin. Pertama, mikul beban diri sendiri nih loh. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Semua yang berlelah dan bertanggung berat, aku akan memberi Kelegaan kepadamu. Oke. Jadi Tuhan Yesus mengundang kita. Bukan undangan makan, bukan undangan shopping, tapi undangan untuk menyerahkan beban berat di pundak ini. Ya. Ya. Dia memberi kelegaan. Saudara, ini yang kita harus belajar, hidup ini berat. Loh, kok enggak amin? Sombong betul ya? Amin. Hebat semua kita ini. Ya. Betul enggak? Hidup ini berat. Nah, apalagi yang masih punya mertua. Berat itu. Maaf. Ya, hidup ini berat, oke? Tapi Tuhan Yesus baik. Dia janji memberi kita kelegaan. Tapi lihat ayat 29. Aneh. 1, 2, 3. Nah, stop. Aneh enggak? Beban diambil, tapi dikasih pikulan baru. Ngerti nggak maksudnya? Aneh nggak ini? Ya. Loh, saya tanya aneh, tidak jawab. Ya. Ya. Ya kalau memang beban pertama sudah diambil, ngapain dikasih yang baru lagi? Tapi ini beda. Amin. Jadi dalam hidup ini ada dua macam beban. Satu, beban hidup diri sendiri, ya. Apalagi yang masih punya hipotek, ya, yang masih punya mortgage, punya kredit, aduh. Betul? Terus yang masih ngurus anak-anak yang masih kecil, biaya ini, biaya itu, betul? Ya. Beban berat. Apalagi yang masih ngurus ipar, ngurus apa lagi? Dan kedua adalah pikulan bebannya Tuhan Yesus. Nah, kedengarannya sama bentuknya, beban pikulan. Sama bukan? Ya. Tapi ada yang beda. Ayat 29, baca lagi. 1, 2, 3. Pikulah yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Nah, coba kalimat terakhir ayat 28 bunyi apa tadi? Jiwa yang dapat. Bukan kalimat terakhir. Aku akan memberi kelegaan padamu. sama. Pikulan hidup kita, beban hidup kita setelah diambil oleh Tuhan Yesus, kita ini lega.
Amin. Amin. Yes. Sama kalimat terakhir ayat 29. Maka jiwamu akan dapat Ketenangan. kelegaan, ketenangan. Padahal kita mikul. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Yeah. Yang pertama, kita nggak mikul karena sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Maka tenang, lega. Betul. Kalau hidup nggak punya beban itu lega. Tapi saya tanya dulu, banyak orang salah konsep. Hidup ini lega kalau kaya. Yeah. Salah atau betul? Salah. Salah. Karena uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Yeah. Betul tidak? Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan masalah. Yes. Maka itu dia ambil beban kita supaya kita lega. Yeah. Tapi yang kedua ayat 29, dia kasih kita pikulan. Tapi juga jiwa kita Tenang. tenang. Aneh nggak ini, saudara? Yeah. Maka itu kalau ini saya persingkat. Kalau kita merasa hidup ini berat dan tidak lega, berarti kita sedang mikul yang salah. Betul tidak? Yeah. Ya. Saya sampaikan pada teman-teman saya pendeta. Kata lega, kata tenang itu artinya tidak stres. Jadi kalau ada hamba Tuhan, ada orang berkata aku melayani Tuhan, kok stres terus? Itu pasti beban mertuanya yang adalah pendeta. Karena gini istilah saya, mikul beban Tuhan itu lega, enak. Amin. Tapi mikul beban mertua itu berat. Ngerti ya ilustrasinya itu? Ya. Maka itu kalau ada orang melayani Tuhan terus stres, pasti ada yang gak beres di hidupnya. Dia mikul yang salah. Yeah. Lihat ayat 30, jelas sekali. Ayat 30, 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, apa kata lain kuk? Tanggung jawab. Sebab tanggung jawab yang kuberikan, Yesus berikan kepada kita. Itu apa? Lo baca. Enak Coba dan pakai istilah ringan. Surabaya. Enak. 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 Mantap. Koknya itu enak. Mendengar kata enak, mikir apa? Ya enak, bukan? Yeah. Nggak ada berat sama sekali. Itu kalau mikul pekerjaan Tuhan yang benar. Yeah. Kita nggak akan stres. Maka itu kalau ada orang melayani Tuhan, umur 40, wajah 60. Kasihan betul. Kalau terbalik, Nah betul loh, kalau terbalik betul. Umur 60, wajah 40. Karena koknya itu enak. Amin. Yeah. Bebanku ringan. Haleluya. 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 Nah, jadi kalau hidup kita berjalan bersama Tuhan Yesus dan yang kita pikul adalah pekerjaan Dia, Amin. enak sebenarnya, Yeah. ringan. Betul? Amin. Siapa pernah menghitung kira-kira dalam hidup ini ada berapa macam beban? Waduh. Waduh. Banyak. Ayo, saya pernah ngitung loh, saudara. duit, Duit? Enggak, jangan duit dulu. Jangan duit dulu. Jangan duit dulu. Tunggu kita ngomongin terakhir aja. Iya betul, tapi itu memang. Nah, salah satu hal yang Ian pelajari, karena ini pertama kali di sekian lama, dia nggak pergi bareng saya. Dia ngelihat saya dengan uang, saya tuh nggak pernah punya beban soal uang. Ada duit oke, nggak ada duit juga oke. Karena kemarin anaknya banyak. Belum makanya itu. Anaknya banyak. Jadi kalau kok saya nggak ada duit, saya tetap bisa jalan-jalan. Ya. Nggak perlu mikir macam-macam. Ayo, beban tuh ada berapa macam? Keluarga, betul. Pribadi. Pribadi, kesehatan, kesehatan. Ayo,
Wih, kayak nggak punya beban semua sampai lupa bebannya. Diucapin. Ayo, padahal banyak loh beban itu. Gereja. Nah itu salah, kalau dia bukan beban. Itu tadi barusan ngomong. Oke. Kerjaan. Pekerjaan, cobaan. Orang hebat, saya akan tunjukkan satu hal, soal pasti akan setuju dan tertawa buat diri sendiri. Ada satu beban hidup yang membuat kita jadi bodoh. Itu dia, kata orang. Betul enggak? Orang ngomong ini, orang ngomong ini. Haleluya. Haleluya, kenapa haleluya? Banyak. Betul enggak? Nah, bagi saudara yang punya beban karena kata orang, belajar hari ini. Mengapa kalau orang ngomong, langsung kita bisa terpengaruh? Tapi kenapa kalau Tuhan ngomong kok gak terpengaruh? Budek kali ini. Jangan. Betul enggak, saudara? Orang ngomong satu kecap, tau kata kecapnya? Satu kata aja. Itu bisa berbulan-bulan loh, nggak keluar-keluar di otak ini. Betul nggak? Kata-kata itu bisa berbulan-bulan itu. Kenapa, Jam? Banyak. Nah, kalau Tuhan yang ngomong, pasti nggak jadi beban. Amin. Yeah. Karena itu janji-janji yang luar biasa. Kalau orang ngomong, itu pasti jadi beban. Betul. Kita harus milih. Masih ingat lagunya Sari Simorangke? Hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Waktu dia ngubah lagu itu saya tanya, Sarah, hebat sekali kamu bisa ngubah lagu itu. Nah, terus dia cerita waktu itu papanya divonis dokter di rumah sakit, umurnya tinggal sekian minggu saja. Dan kemudian dia berdoa, dia banding dengan Tuhan, muncul kata itu. Yang menentukan hidupmu itu kata Tuhan, bukan kata dokter. Nah, terus keluar lagu itu luar biasa. Berbahagialah hidup kita kalau kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, Yeah. bukan oleh perkataan orang. Betul? Amin. Beban yang lain. Ada nggak beban masa lalu? Ada. Nah, jangan. Lalu. Gini lo mikirnya. Baru setiap hari. Itu janji Papa kita. Begini cara kita mikir. Untuk hidup hari ini, itu sudah berat loh, saudara. Yeah. Loh, betul nggak? Untuk hidup hari ini saja sudah berat. Apalagi ditambahi yang masa lalu. Belum lagi beban besok atau bulan depan. Nah, coba apa nggak gepeng-peng hidup ini? Gepeng-peng. Yang lalu dipikul, hari ini dipikul, besok bulan depan, tahun depan dipikul. Sombong betul. Ya, enggak? Sombong betul. Fitness. Ngerti nggak logika ini? Iya. Belum lagi beban-beban yang lain. Hidup ini betul-betul mulai orang Belanda bilang sulitnya luar biasa. Tapi hari ini kita dapat firman. Kalau kita pikul-pikulannya Tuhan Yesus, enak, ringan, jangan lupa. Enak, ringan. Saudara, bersyukur kepada Roh Kudus, ini yang Tuhan berikan kepada saya dalam hidup. Dan puji Tuhan juga istri saya bisa belajar untuk hal ini. Sungguh, dia sering cerita kepada teman-teman. Akhirnya teman-teman saya itu yang cerita balik. Bagaimana dia lihat beban hidup saya, tanggung jawab itu banyak. Seperti yang barusan Cikin bilang, anak itu banyak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Amin. Karena itu bukan beban saya. Semuanya beban dia. Karena anak-anaknya kan anaknya dia yang dititipkan ke saya. Nah, kalau bapaknya anak-anak nggak ngasih saya apa-apa, ya saya diam, nggak kasih apa-apa. Mesti nggak punya apa-apa. Kan gampang hidup kayak begitu. Jadi kita harus mikir mulai hari ini. Beban siapa yang kita pikul? Beban siapa dalam hidup ini? Yeah. Kalau kita tahu itu bebannya Tuhan Yesus,
luar biasa. Haleluya. Amin. Maka itu belajar berhikmat untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Ya, saya ulangi, untuk menghadapi semua tantangan dan kesulitan yang ada, kita harus milih, periksa, ini tantangannya siapa, ini kesulitannya siapa. Yeah. Kalau kita tahu itu tantangan karena pelayanan dan itu dari Tuhan, memang kelihatannya berat. Tapi percaya, Amin. kenapa cooknya itu enak dan bebannya ringan? Tahu ya cooknya, atau di Belanda nggak ada Jawa dulu. Yang sapi 2 itu. Ya. Nah, kenapa enak dan ringan? Siapa bisa jawab? Kan sapinya 2. Istilahnya. Baunya Tuhan. Iya. Satunya Tuhan, satunya kita. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Sama-sama. Maka itu nggak berat. Karena sama-sama mikul. Tapi kalau yang satu ini bukan Tuhan Yesus, yang saya katakan mertua tadi itu. Aduh, beratnya luar biasa itu. Ngerti ilustrasi ini ya? Ngerti. Jadi, walaupun itu sulit. Haleluya. Tapi kalau itu yang berasal dari Tuhan, yang sulit pun jadi ringan. Amin. Karena bareng dia mikul. Yeah. Sama-sama. Coba. Pergi beritakan Injil, itu susah atau gampang? Susah. Tapi gampang. Loh, ayo bingung. Gampang tinggal ngomong. Bukan gampang tinggal ngomong. Bersama Tuhan. Ingat perintahnya, kita nggak usah baca tapi semua tahu, Matius 28. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu kepada semua orang. Berat loh saudara. Tapi jadi ringan karena ayat terakhir bilang, dan aku pergi menyertai kamu. Amin. Jadi begini logikanya. Ya, kalau kita pulang dulu ke Indonesia, ya, pasti rata-rata kalau kita di Indonesia pasti punya pembantu. Betul ya? Punya pembantu rumah tangga. Nah, suatu pagi kita mau ke kantor. Kita duduk, terus kita bilang, B, ambilkan sepatu saya di sana. Nah, itu kalau umum, ya kita duduk dong. Biar pembantu kita pergi ambil sepatu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Ketika dia suruh kita untuk pergi memberitakan namanya, Menyertai. dia ikut pergi bersama kita. Amin. Jadi contoh tadi kita yang harusnya duduk, nggak duduk. Pergi bersama pembantu ke tempat sepatu baru balik lagi. Lucu nggak kalau begini? Lucu nggak? Ya ngapain kamu nyuruh? Ya pergi sendiri kalau gitu. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Yeah. Maka itu dalam 1 Yohanes pasal 3 dia berkata, perintah-perintahku tidak berat. Masih ingat firman itu? Yeah. Kenapa perintahnya tidak berat? Jawabannya, karena dia ikut melakukan. Ikut mikul. Maka itu kalau sampai hari ini, saya lihat tuh, sudah tanggal 15 November. Cepat benar sih ya. Ingat rasanya kue Natal tahun lalu masih ada di mulut tuh. Coba makan apa Natal tahun lalu. Masih rasa itu. Loh, betul tidak? Sudah mau Natal lagi. Nah, kalau sekian lama kita mengaku murid Tuhan Yesus, kita mengaku Kristen, tapi nggak pinter-pinter. Aduh. Betul nggak? Capek Tuhan itu melihat kita ini. Aduh. Hari ini kita harus mengerti ini. Selama kita masih berkata perintahnya berat, aturannya susah, Jadi berat. berarti kita sedang tidak mikul beban itu bersama dengan Dia. Amin. Selama kita mikul itu bersama Tuhan Yesus, ini bebannya itu ringan, Haleluya. koknya itu enak. Nah, Ilustrasi paling gampang. Semua yang suka rica, suka cabai, enak nggak makan cabai nggak pedis? Nggak enak, kayak makan kertas. Justru makan cabai harus pedis.
Walaupun wah, keringat di mana-mana. Mau lagi? Mau lagi dong. Atau yang suka. Nah seperti itu. Nggak enak makan cabai pedes kayak begitu. Tapi enak bukan? Iya, iya. Ngerti ya ilustrasi ini? Nah seperti itu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak ada perintahnya yang berat. Nggak ada aturannya yang sulit. Ya. Ingat, karena dia ikut mengerjakannya bersama dengan kita semuanya. Jadi bisa. Maka itu kalau ada di antara kita sampai hari ini masih beranggapan, kok aku nggak bisa ya nurut Tuhan ya? Berarti salah konsepnya. Kita lupa kalau dia ikut bersama kita melakukan semuanya ini. Ya. Coba lihat Yesaya 43 supaya saudara kuat. Amin. Yesaya 43 Iya. mulai ayat 2. Yesaya 43 mulai ayat 2. Haleluya. Oh, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Ayat berapa? Ayat 2. Haleluya. Tahu nggak naik nggak apa-apa. Bagus. Gambarnya. Nggak usah naik. Udah? Ayat 2 dan 3. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Nah, Amin. menyeberang melalui air, bukan got loh ya, air. Tidak akan dihanyutkan. Dia menyertai terus sungai-sungai yang apa tidak akan dihanyutkan. Kenapa? Baca selanjutnya. Api, Akan dihanguskan. ya, terus terus ada kata aku menyertai kamu ya, ayat berapa? Sebab ya Aku mengurus engkau dengan Mesir dan memberikan oh enggak, ayat berapa? Ada yang kata aku menyertai engkau itu, ada tuh kalau pas itu atasnya kali. ayat 2-nya. Iya. Menyeberang melalui air. Heeh. Aku menyertai. Nah, aku menyertai engkau. Jadi kelewatan baca berarti. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Jadi lewat api sekalipun nggak akan gosong loh, saudara. Haleluya. Yes. Amin. Nggak akan gosong. Kenapa nggak akan hangus? Karena Tuhan Yesus beserta kita di situ. Lewat sungai yang sedang banjir pun nggak akan hanyut. Ada AC di pinggir. Ada AC, bukan AC. Terus Tuhan menyertai kita. Amin. Maka itu kalau ada di antara kita sampai hari ini berkata, "Aduh kok sulit ya firman Tuhan, kok sulit?" Berarti kita yang salah. Ya. Kita yang salah. Mengampuni musuh itu sulit atau gampang? Ayo janji. Jujur, ayo. Mengampuni musuh itu susah atau gampang? Nah, kalau yang berkata susah, berarti masih belum percaya kalau Tuhan juga menyertai kita untuk mengampuni. Loh ya tidak. Salah kalau kita masih berkata susah mengampuni. Dia mengampuni kita juga. Betul? Jadi nggak susah. Pokoknya siapa saja yang mulai hari ini masih menganggap kok susah aku mengikut Tuhan, kita yang salah. Ya. Kita yang salah. Belajar dua hal tadi. Kembali ke Matius 11 ayat 29. Mengapa hidup ini jadi lega? Kenapa kuknya itu enak? Kenapa bebannya ringan? Yesus berkata begini. Matius 11 29. Belajarlah kepadaku. Apa arti kata belajarlah kepadaku? Bukan daripadanya. Kenapa Saudara? Bukan daripadanya. Bukan dari Pak Daniel, bukan memang. Kenapa? Apa artinya kata belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Amin. Ayo, kata lainnya apa? Belajar kepadaku. Dia guru. Ikuti, tiru aku. Nggak susah. Oke? Sebelum kita lanjut. 1 Petrus 2:21. Ikuti aku. Tiru aku. Contoh aku. 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2:21. Kalimat terakhir kita akan temukan. Udah 1 Petrus 2:21.
Udah, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, Karena Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi dalam meninggalkan teladan bagi kita, terus supaya kamu mengikuti jejaknya. supaya kita ikut jejaknya. Ada yang bawa bahasa Belanda? Kalimat terakhir aja. Cek di logomu. Sudah bawa. Bahasa Sunda. Ayo bahasa Belandanya. Kalimat terakhirnya. Ayo siapa yang bawa? Ya silakan. 2:21. Yang di sana ada yang bawa bahasa Belanda? 1 Petrus 1 Petrus 2:21. 1 Petrus itu. Bukan 1 Petrus 8. Ya sudah silakan dibaca sus. Bahasa Belandanya. Al dit lijden horen bij de leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus die voor u geleden heeft, heeft een voorbeeld dat u moet volgen. En in zijn voetstappen moet u treden. Di telapak kakinya kita harus ikuti. Yeah. Nyontoh. Jadi bekas kaki Iya, bahkan di telapak kakinya itu kita harus ikut. Nah, kalau begitu, susah atau mudah? Tinggal ngikuti telapak kakinya saja loh. Supaya pakai logika anak-anak. Kalau ada bekas kaki, kita tinggal jalan aja mudah atau susah? Mudah. Tinggal nempelin aja kok. Tapi kita udah tua, tidak pernah lihat jejak itu. Ganti kacamata, berarti nggak kelihatan. Ganti jalan di kacamata. atas pasir kelihatan jejaknya. Kan mudah, amin. Amin. Kenapa kita susah mengampuni? Karena kita nggak ikuti jejak Yesus yang suka mengampuni. Ya. Betul tidak, saudara? Nah, inilah contoh-contoh yang ada. Belajarlah kepadaku. Cuma 2 soal kok. Bukan 3, bukan 5. 2 soal. Ayo kalau kita sekolah, setiap ujian selalu 2 soal. Dan soalnya sama terus. Harusnya kita lulus cepat atau enggak? Cepat. Loh, cepat atau enggak lulusnya itu kalau cuma selalu 2 yang kita cepat. cepat. Dan kenapa kita enggak selesai? Double. Double. Sudah 2 soal, ini yang luar biasa. Dari dulu ujiannya ini enggak pernah ganti soal, yaitu terus. Kita tidak menemukan ayat lain di Alkitab yang ada kata belajarlah kepadaku. Cuma ayat ini. Berarti soalnya sama atau beda? Sama. Dari tahun ke tahun sama. Sekolahnya tahun Yesus ini luar biasa. Kalau ujian nggak ada yang ngawasi, bawa pulang mau nyontek kerja. Enak toh. Soalnya apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Mudah, cuma itu saja. Nah, ketika saudara tidak bisa melakukan 2 hal ini, yang harusnya mudah, lemah lembut. Ya, lemah lembut. Bahasa Belandanya apa coba saya lihat. Terus ingat si Joy, muda. Ayat berapa ya? Joy ingat, muda. Oh lemah musak muda kayak. Sak muda haid. Ya, sak. Satu lagi ada 2. Matius 11 ayat 29. Sak muda haid. Sak muda kayak lemah lembut. Dan terus satu lagi bahasa Belandanya Niedersai. Rendah hati. Cuma 2 hal itu. Lagi sekali, kalau belajar cuma 2 hal soalnya, harusnya lulus nggak? Harusnya. Lulus. Amin, lulus terus. Tapi kalau udah sekarang mah nggak lulus pasti. Udah tua. Loh, nggak bisa lulus dong. Itu mesti baca Efesus 5 ayat 17. Dilarang goblok. Apa sih lemah lembut? Ya kita belajar. Sak muda, apa itu? Lentur, lembek, lemes. Jangan kaku. Fleksibel. Ya fleksibel. Ya orang Jawa ya.
Harus lemah lembut. Nggak bisa, bukan cuma orang Jawa. Orang Ambon juga. Orang Ambon. Oke, saudara. Nah, mengapa kita sulit melakukan firman Tuhan? Karena kita kaku. Betul nggak? Iya, benar. Susah ditekuk. Tuhan juga susah ketemu orang kayak begitu. Maria dan Yusuf perjanjian lama ya, itu orang yang lemah lembut. Artinya di tempat yang apapun bisa. Dia pertama enak loh, Yusuf itu anak emas toh, kesayangan bapaknya. Oke, dia nggak sombong. Nggak lama dia dimasukkan sumur. Dia nggak ngomel, nggak maki-maki. Dijual jadi budak, lebih berat. Nggak maki-maki juga, nggak marah. Ngerti kata lemah lembut? Ya. Masuk penjara, oke. Maka itu setan tidak bisa mengalahkan Yusuf. Ya. Karena setan nggak bisa cari salahnya. Dia di mana-mana bisa, nurut saja, ikut saja. Akrobat. Bukan akrobat lain. Ngerti ya, saudara? Kalau kita mau belajar konsep ini, wah hidup itu luar biasa. Yes. Rendah hati. Rendah hati itu artinya nggak memaksakan keinginannya. Lihat Tuhan Yesus. Kita belajar dua hal. Seharusnya Tuhan Yesus punya banyak masalah nggak? Kumpul 12 orang itu. Banyak banget. Banyak banget. Maka itu kalau dia tidak lemah lembut, maka 4 Injil itu pasti ada ayat-ayat yang berkata begini. Maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas. Loh, betul nggak saudara? Habis cuma punya 12 saja. Ampun, betul. Betul? Kenapa dia nggak marah, nggak ribut? Karena dia lemah lembut. Ya. Tidak memaksakan kehendaknya Yesus. Dia rendah hati. Harusnya dia ngomong gini loh. Contoh, ya, kalau kita dari Belanda, sudah lama di Belanda, pulang ke Indonesia. Nah, lihat aja, maaf, rata-rata WC-nya orang Indonesia kan basah. Iya. Betul nggak? Nah, kalau Tuhan Yesus nggak rendah hati, ngerti nggak maksudnya? Sama kayak kita. Di Belanda WC itu kering tahu? Kenapa ini begini? Dia kan ngomong surga itu nggak begini tahu? Hidupku surga itu begini. Ngerti nggak ilustrasi ini? Ya. Ada banyak hal kalau kita pulang ke Indonesia dari Belanda yang kita komplain. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Terus belum macetnya lagi. Ini kenapa begini? Nah itu kita sombong, kita nggak rendah hati. Kalau rendah hati, dia nggak pernah banding-bandingkan. Surga begini, surga begitu. Kan dia dari surga. Iya. Ngerti maksudnya? Iya, iya. Nah itulah dua hal yang membuat hidup itu enak. Beban itu ringan. Iya. Amin. Amin. Jadi ngikut saja. Ya, tadi sudah ketemu macam-macam beban. Beban mertua, beban uang, beban masa lalu, beban hari ini, beban besok, beban kata orang. Ada lagi beban berikut, jengkel. Betul? Jengkel loh, betul. Saudara, kalau kita nggak bertobat, penyakit datang terus nggak karuan di hidup kita ini. Loh ya enggak, karena kita jengkel. Hampir nggak ada orang yang bisa memenuhi keinginan kita. Iya. Jawab iya atau tidak? Iya. Enggak ada. Mau menikah berapa puluh tahun pun Tetap. tetap pasangan kita nggak bisa memenuhi keinginan kita. Tapi jangan lupa, kita pun nggak bisa memenuhi keinginan dia. Betul tidak? Tuh. Maka itu belajar rendah hati kayak Tuhan Yesus. Oke. Ya. Lagi sekali bayangkan kalau Tuhan Yesus nggak rendah hati, stres dia. Kumpul 12 orang itu. Betul, stres nggak kira-kira? Petrusnya begini, Yudasnya begini, Thomasnya begitu. Waduh. Tapi karena rendah hati, lemah lembut, wah, luar biasa. Yes. Kalau itu hidup Kristen gampang tidak?
Gampang, asal kita mau nurut. Nggak ada susahnya sama sekali. Maka itu saya ulangi lagi, kalau masih ada di antara kita yang selama ini, aduh hidup kok berat ya. Bayangkan hidup di Belanda aja masih berat. Pensiun ada, sepersekiring semuanya ada. Coba dibanding Indonesia, apa nggak ada? Ngerti nggak kalau pakai perbedaan ini? Dan saudara masih ngomel lagi. Mau tinggal di mana? Pindah ke kutub utara sana. Ngomel dingin lagi. Itulah manusia. Nggak selesai-selesai. Muter saja. Mau berubah mulai hari ini? Yes. Ya toh? Itu hanya menikmati Tuhan dalam hidup. Amin. Kasihnya itu luar biasa. Ayat yang terakhir. Nah, kita buka janji Tuhan yang menyenangkan. Kasihnya yang tak habis-habisnya. Kita nikmati setiap hari. Yesaya 41 ayat 10. Ini jaminan yang Tuhan beri kepada kita. Kalau sampai jaminan ini sudah diberikan kepada kita, masih ngomel lagi. Saya nggak tahu saudara mau apa, saudara. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Apa kata pertama? Janganlah takut. Nah, janganlah takut. Beban hidup yang lain adalah takut. Saya ulangi, beban hidup yang lain di samping kita bahas tadi adalah takut. Saudara, takut itu beban berat. Ya. Betul? Oke. Takut, faktanya ya, saya ngomong dulu. Faktanya. Terjadinya sekian puluh persen atau kecil persentasinya untuk terjadi yang kita takuti itu. Kecil. Bahkan seringkali yang kita takuti tidak terjadi. Nah. Jawab dulu ya atau tidak? Iya. Yang kita takuti itu nggak terjadi. Seringkali loh, ada sesekali terjadi. Nah seharusnya kalau kita makin tua, berarti sudah sering nggak ngalami ketakutan dalam hidup. Sudah, dan buktinya nggak terjadi. Kecil sekali kok yang terjadi. Jadi seharusnya kalau takut datang lagi, kita harusnya ngomong apa? Aku tidak takut. Aku tidak takut, betul. Lu lagi. Sudah hafal. Saudara, ingat. Di samping beban-beban hidup tadi itu, ini yang terakhir kita bahas, takut. Ayo coba jujur. Sebutkan 3 hal aja yang seringkali menakuti kita. Takut apa? Mati. Takut apa? Mati. Mati. Loh, mati indah kok takut. Iya, maaf ya. Yang masih takut mati berarti hutangnya masih banyak. Maaf. Ngerti nggak arti hutang? Dosa itu loh maksudnya. Kalau kita sudah diampuni, mati itu indah. Betul? Oke, takut mati. 2, takut apa? Takut penyakit. Nggak usah takut. Sebab Tuhan Yesus sudah janji, aku sudah menyembuhkan kamu. Yeah. Yang kedua, asal mulutnya nggak rakus. Gak loyo. Lu benar loh saudara, kalau mulut kita nggak rakus, penyakit jauh dari kita. Jangan takut Dia sudah menyembuhkan, jaga itu. Jadi batal juga, takut mati batal, takut sakit batal. Nggak perlu. 3, takut apa? Masa depan. Naik kapal terbang. Takut Jatuh naik kapal sekarang. terbang. Ya jalan kaki dikit. Tuh, lihatnya nggak berani balik lagi. Oke, nah inilah bukti takut itu nggak ada alasan. Dan takut apa di sini bilang? Masa depan. Takut nggak punya uang, itu lebih berdosa besar itu. Loh kenapa? Kalau nggak punya uang, itu takut salah besar. Yang kita harus takut kalau kita nggak punya Yesus. Nah. Takut Tuhan boleh lain lagi. Kalau takut Tuhan itu positif. Nah inilah bukti bahwa yang kita takuti itu onsin. Nggak nyata kok. Ngapain kita harus takut? Nggak bisa tidur. Sering nggak orang nggak bisa tidur? Boleh. Ya, alasannya ada banyak. Mungkin lapar. Banyak utang. Iya banyak utangnya.
udah nggak usah takut semuanya. Oke, baca lanjut. Ayat 10. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. nah, Yesus menyertai kita. 2, janganlah bimbang, sebab Aku Tuhan. nah, dia Tuhan kita. Coba renungkan. Pemerintah Belanda jamin saudara nggak sebagai warga negara Belanda? Pemerintah Belanda menjamin saudara nggak Yeah. sebagai warga negara Belanda? Ya sudah. Kalau pemerintah Belanda yang bisa berubah itu pun menjamin dan saudara tinggal di Belanda rasa aman, apalagi Tuhan yang menjamin. Nomor 3, janganlah takut, janganlah bimbang, terus aku akan menyertai engkau. Ada lagi, ingat, dan meneguhkan engkau, terus dan menolong engkau. Saudara, kurang apa kalau kita lihat janji Papa seperti itu? Coba ulangi lagi, janganlah takut, jaminannya sebab dia menyertai. Jangan bimbang, sebab dia Papa kita yang baik. Terus nah, meneguhkan engkau, akan menolong engkau. Jahat nggak kita kalau kita meragukan Tuhan yang seperti ini? Jahat loh kita ini, saudara. Menghina Tuhan habis-habisan. Belum selesai, apalagi? Nah, memegang engkau dengan tangan kanan kebenaran. Yeah. Dan membawa kita kepada kemenangan. Benar. Lagi sekali saya ngomong, jahat kita ini. Kalau kita masih ada beban ketakutan akan hidup. Betul nggak? Yeah. Padahal Papa kita sehebat itu janjinya. Kalau perlu saudara pulang, tulis ayat ini gede-gede di WC supaya sambil duduk lihat ayat itu. Betul. Di dapur supaya ngelihat tiap kali masak. Di pintu waktu mau keluar baca dulu. Di mobil tulis di mana saja. Itu jaminan yang luar biasa. Yes. Maka kesimpulannya, beban apapun juga, kalau itu berasal dari Tuhan, pikulan Tuhan, hidup itu ringan. Amin. Amin. Maka dengan demikian hidup kita akan bersuka cita Yes. setiap hari. Dan orang-orang ngeliat kita itu senang. Yeah. Coba kalau saudara punya teman kerja, tiap hari masuk kerja, lihat muka dia itu sebel bener aku. Enak nggak lihat orang mukanya kayak begitu? Lebih baik lihat kucing sakit. Daripada lihat muka orang. Tiap hari ada. Sudah jelek tambah jelek. Mutlak. Apa? Kemarin di mobil. Bener nggak saudara? Tapi kalau kita jelek, hati sukacita kan lumayan. Lumayan. Mukanya enak dilihat. Lupa, ngerti gak ilustrasi ini? Haleluya, begitu loh. Amin. Maka teman-teman kita bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Yes. Jadi lagi sekali beban itu memang harus ada, tapi harus bebannya Tuhan. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Jadi orang-orang hebat sana. Oh.